Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok, menyajikan berbagai informasi dan peristiwa menarik seputar Tiongkok. Halo pendengar, apa kabar Anda hari ini? Senang rasanya Orbit dapat kembali menjumpai Anda. Tentunya saya Aksan Prawira akan mengajak Anda menyimak perbincangan menarik mengenai panda. Pendengar, diplomasi adalah salah satu cara yang dijalankan oleh suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Dan kegiatan praktek diplomasi di Tiongkok sudah dikenal sejak era Tiongkok kuno yang dimulai sejak tahun 700 sebelum Masehi. Dan untuk bekerja sama tentunya dibutuhkan suatu diplomasi. Dan diplomasi menggunakan panda di dunia modern ternyata juga membuat Tiongkok semakin dikenal di banyak negara. Dan pengiriman panda tidak saja membuat Tiongkok terkenal, tapi juga menjalin kerjasama di bidang lain, yakni di bidang konservasi. Tapi sebelum kita lebih jauh mengulas hal ini, saya akan menyapa dulu sahabat dan rekan saya, Manining, yang sudah siap di ujung telepon. Halo Manining, apa kabar? Halo Aksan, kabar saya baik-baik saja. Semoga semua teman di sana juga sehat walafiat semua. Nah Manining, kali ini kita di Orbit akan berbicara tentang hewan panda. Ternyata hewan panda ini menjadi salah satu hewan yang digunakan juga dalam diplomasi Tiongkok. Dan memang hewan panda ini adalah salah satu hewan yang cukup unik karena jumlahnya sempat menyusut, tetapi sekarang oleh Tiongkok sudah dilakukan konservasi selama bertahun-tahun, menunjukkan bahwa panda raksasa kini juga sudah mulai banyak ya di Tiongkok ya, Manining ya. Nah, bagaimana Tiongkok bisa membuat konservasi ini begitu mungkin bagi sebagian orang sulit untuk dilakukan, tapi ternyata Tiongkok bisa melakukan konservasi panda raksasa ini. Bagaimana ini bisa dilakukan ya, Manining ya? Kalau saya sendiri ya, saya pernah mengunjungi ke Provinsi Sichuan. Karena panda besar itu dia adalah binatang yang hanya tinggal di wilayah Tiongkok saja ya. Dia kalau tempatnya di sekitar Provinsi Sichuan, Gansu sama Shanxi ya, di Tiongkok Barat. Ya, jadi kalau di Provinsi Sichuan, waktu itu saya ke kota Chengdu. Di sana ada satu pusat untuk konservasi panda besar itu. Di sana saya sudah melihat di sana prasyaratnya cukup bagus, dan di sana ada banyak ya pasangan panda besar, dan di sana juga ada peneliti ilmuwan mereka yang bekerja di sana. Mereka lagi melakukan penelitian bagaimana membantu pandanya membiakkan anaknya, jadi melahirkan anaknya, dan bagaimana membantu mereka kembali ke alam liar. Ya, tidak hanya mereka mau pandanya di kebun binatang saja, tetapi mereka mau kalau mereka sudah menjadi dewasa, bagaimana mereka bisa dikembalikan ke alam liar itu, biar mereka bisa cocok. Karena setahu kita banyak binatang waktu mereka sudah dipiara manusia itu, mereka sudah sulit ya hidup ya di dunia alam yang asli itu. Jadi persaingannya cukup sengit ya. Jadi mereka sudah terbiasa nunggu makanannya. Semuanya sudah nunggu aja. Jadi orang Tiongkok mereka belajar bagaimana bisa antarkan mereka kembali ke dunia alam itu. Ya, tidak hanya Tiongkok sendiri yang mengadakan pelajarannya, dan juga ada kerjasama dengan para ahli di luar negeri itu. Misalnya tadi yang Aksan bilang itu, Tiongkok pinjamkan pandanya kepada negara yang lain, termasuk Indonesia juga. Itu tidak hanya untuk dipamerkan saja. Sebenarnya tujuan yang utama itu adalah melakukan riset, ya, supaya ilmuwan di negara yang lain juga bisa punya kesempatannya untuk dekat ya dengan panda ini dan bisa melakukan penelitian. Iya, tapi ngomong-ngomong Manining, kenapa panda ini terancam punah ya? Sebenarnya kalau dulunya panda bagaimana dia menghadapi punah itu, dia jumlahnya sudah sangat berkurang. Justru karena setahu saya panda itu adalah binatang yang tidak begitu mementingkan melahirkan anak sebenarnya, terus terang ya. Karena saya sudah cek ya informasinya, kalau selama setahun
panda hanya ada satu kali saja bagi panda yang betina itu ya, dia hanya ada satu kali saja kesempatannya untuk hamil. Jadi kalau pada waktu yang lain dia tidak berpikir hal ini sebenarnya. Dan waktu itu hanya berlangsung 2-3 hari saja. Dan selama 2-3 hari itu dia harus cari pasangan dan melakukan itu dan untuk hamil itu. Jadi dia waktunya sangat tersingkat kalau dibandingkan dengan binatang yang lain. Iya, jadi musim kawinnya sangat pendek ya Menining ya. Ini di bulan apa kira-kira itu Menining musim kawinnya ini? Itu sekitar Maret hingga Mei. Hanya dalam waktu itu saja. Kalau musim yang lain tidak, mereka sama sekali tidak. Makanya kalau dia hamil sekitar 3 bulan hingga 5 bulan saja, makanya biasanya hanya pada Agustus baru bisa melihat ada panda yang bayinya dilahirkan. Jadi hanya pada Agustus, biasanya pada Agustus. Karena dia hamilnya pada Maret hingga Mei, ada hanya 2 hingga 3 hari saja bagi betina itu. Oh ya, kalau panda sendiri melahirkan bayi panda ini berapa banyak Manining kalau sekali melahirkan? Kalau pandanya, kalau mereka melahirkan anak biasanya 1 atau 2 saja. Jadi ada tidak banyak ya Manining ya? 50% ada 2. Dan 50% 1 saja. Kalau sudah melahirkan twins ya 2 anaknya, dia hanya memilih salah satunya yang lebih kuat itu untuk memeliharanya supaya dia bisa menjadi dewasa. Jadi yang satunya tadi dibiarkan mati begitu saja ya Menining ya? Dibiarin saja. Jadi ibunya betina itu dia hanya memelihara salah satunya saja biar dia bisa menjadi dewasa. Bisa coba bayangkan itu bagaimana susahnya untuk membiarkan seekor panda. Makanya dia jumlahnya selalu berkurang. Iya, menyusut terus ya Menining ya? Iya. Jadi kalau manusia kita membesarkan bayinya, bantu dia yang sudah dibiarin itu, kita bantu, kita harus menjamin betina itu pada periodenya, pada waktunya yang hamil itu, harus menjamin dia punya kesempatan untuk cari pasangan yang tepat. Jadi mencari jodoh saja enggan ya panda ini ya Menining ya. Jadi memang harus dipantau dengan benar ya. Iya, itu adalah yang kita harus buat itu. Jadi kalau ada kemungkinan kami maksimalkan itu. Ya, jadi kalau misalnya dia melahirkan 2 anak, biasanya dia memilih salah satunya. Tetapi kami manusia, kami diam-diam ganti yang seekor yang lain. Tapi dia mungkin ya nggak tahu. Jadi dia juga memeliharanya, menyusunya. Jadi dia nggak tahu sudah diganti dan waktu yang lain mungkin manusia juga kasih susu jadi bantu membesarkannya juga. Jadi itu caranya, ada banyak caranya lah, ini hanya salah satunya saja. Dengan demikian kesadarannya atau pendidikannya terhadap masyarakat itu juga semakin meningkat. Tapi Menining, ngomong-ngomong sejak kapan orang Tiongkok ini mengenal panda Menining? Bagi orang Tiongkok ya, dalam banyak buku sejarah itu sudah ada banyak catatan mengenai panda besar. Tetapi waktu itu namanya bukan nama sekarang ini. Kalau sekarang ini pandanya dalam bahasa Mandarin itu kami bilangnya xiong mao. Xiong artinya beruang, mao artinya kucing. Xiong mao. Tetapi kalau dalam buku sejarah itu dia masih ada banyak nama yang lain. Tetapi itu maksudnya sama, menunjukkan panda besar ini. Orang Tiongkok sudah mencatatnya sejak zaman kuno. Tetapi kapan mereka menemukan panda, mereka tahu ada panda di dunia ini, itu sekitar tahun 1869 ada seorang Prancis. Dia melakukan riset. Mungkin ada kaitannya dengan agama. Dia mau membeli satu tempat untuk membangun satu gereja ya. Pokoknya dia ada aktivitas di sana. Dia kebetulan melihat di satu keluarga penghuni lokal itu, dia adalah seorang petani. Di dalam rumahnya tergantung sehelai kulit yang berbulu itu, kulit panda yang warna hitam sama warna putih itu. Dia nggak pernah melihat itu. Makanya dia nanya apa ini. Kemudian dia baru tahu, masih ada jenis binatang seperti ini nih. Jadi baru masyarakat dunia ini baru tahu, di dunia ini masih ada panda. Jadi kami sudah bisa tahu ya, mungkin pada zaman itu ya 1869 itu mungkin manusianya masih masih belum tahu menjaga ya konservasi binatang itu. Jadi masih mungkin berburu atau gimana ya. Tetapi sampai sekarang ini kalau di Tiongkok ya, di masyarakat ini sudah tidak ada yang berburu. Tidak hanya panda saja, tetapi juga ada kategorinya, daftarnya panjang sekali. Ada banyak hewan atau burung atau yang dilindungi yang lain. Ya, jadi kami sudah tidak berani sembarangan untuk berburu karena kami tidak kenal apakah ini
di dalam daftarnya. Iya, Apakah iya. ini sudah terancam punah itu? Jadi makanya di Tiongkok ini sudah tidak ada perilaku yang seperti dulu itu, yang membunuh binatang itu. Jadi makanya sekarang ini masyarakat sudah sangat terdidik, makanya konservasi panda besar di Tiongkok ini sudah meningkat. Nah sampai katanya ya pada tahun, kalau nggak salah tahun 2016 ya, kalau nggak salah, di dunia internasional ini mereka sudah ada mungkin ya WWF itu mereka sudah mengumumkan ya panda itu sudah bisa diturunkan kategori perlindungannya itu. Tetapi kalau bagi Tiongkok, kami tetap melindungi panda besar itu seperti tingkat atau status yang dulu. Karena kalau menurut standarnya di IUCN itu, International Union for Conservation of Nature itu, di satu lembaga IUCN di dunia ini, mereka ada asesmen daftar merah untuk menjadikan semua binatang yang perlu kita lindungi itu ke dalam 9 kategori status hewan. Jadi di dalam 9 kategori status hewan itu, di antaranya ada salah satunya adalah terancam berbahaya. Jadi singkatannya bahasa Inggris adalah EN ya, endangered itu. Jadi terancam berbahaya. Dulu panda besar itu berada di status ini. Tapi sekarang sudah tidak terancam punah lagi ya, Menining ya? Iya, bebas ya. Sampai tahun 2018 ya, pemerintah Tiongkok juga mengumumkan panda besar itu sudah bisa diturunkan statusnya menjadi status di bawahnya YN itu adalah VU ya, VU. Jadi bahasa Indonesianya adalah rentan. Jadi dia sudah lebih baik, kondisinya lebih baik karena jumlahnya, maksudnya bukan di kebun binatang ya, maksudnya jumlah panda yang liar itu sudah melebihi 1.800. Makanya sekarang ini sudah bisa diturunkan satu tingkat. Jadi kami merasa itu wah baik sekali, bersyukur. Ini keberhasilan yang luar biasa ya, Menining ya? Iya. Jadi sekarang ini sudah ada semakin banyak pandanya mau dipinjam atau disewa oleh luar negeri. Jadi banyak permohonan. Jadi orang Tiongkok mau meminjamkannya kepada luar negeri itu, salah satu tujuannya juga adalah itu tidak hanya untuk diplomasi atau yang lain, itu mungkin salah satu sebabnya. Tetapi kalau yang lebih utamanya adalah melakukan riset bersama-sama. Iya, tapi Menining, kenapa hanya di Sichuan? Apakah juga di kota-kota lain di Tiongkok juga dikembangbiakan panda ini, Menining? Di satu tempat di Sichuan juga ya, namanya Ya'an. Di sana adalah kampung halaman panda. Di sana juga lebih banyak di sana. Tetapi kalau di kebun binatang di seluruh Tiongkok ini, di banyak kebun binatangnya, misalnya kalau di Beijing ada satu zoo, ada zoo. Ya, di dalamnya juga ada beberapa ekor panda juga ada. Dan orang yang kerja di sana mereka juga selain memeliharakan mereka juga melakukan riset itu juga. Tetapi kalau secara skalanya lebih besar, ada pusat penelitian konservasi itu biasanya di Provinsi Sichuan. Iya, jadi konservasinya harus di Sichuan ya, Menining ya. Kenapa harus di Sichuan, Menining? Karena itu adalah kampung halaman panda besar. Di sana lebih banyak dan lebih dekat dari alam yang mereka hidup itu. Ya, karena pandanya mereka lebih suka hidup di tempat yang agak tinggi, antara 2.600 hingga 3.500 di antaranya. Bisa lebih tinggi lagi, bisa lebih rendah lagi, tetapi lebih sering di antara tempat seperti ini. Dan mereka takut panas, mereka lebih suka dingin. Makanya di sana, di dalam hutan di sana, suhunya belum sampai 20 derajat Celcius. Jadi makanya lebih cocok alam liar untuk mereka, lebih cocok. Jadi kalau Provinsi Sichuan di sana bergunungan semua dan di sana lebih cocok untuk penelitiannya. Jadi kalau pandanya sudah besar, mereka mau antarin mereka pulang ke dunia alam. Kalau baru diantarin ke dunia alam itu harus telusuri bagaimana perilakunya, apakah terbiasa atau terancam atau gimana. Jadi apakah ada bahaya, apakah sakit itu. Jadi mereka harus mengikutinya. Makanya di sana lebih cocok, lebih gampang. Atau mungkin karena di Sichuan juga banyak makanan khusus untuk panda seperti bambu ya, Menining ya. Atau mungkin di daerah lain karena tidak ada makanan yang cocok begitu ya. Iya, panda itu sebenarnya sangat kuat makan. Oh begitu ya. Dia kebiasaannya sehari-hari lusuh sekali. Ya hampir setengah hari dia makan. Oh ya? Dan setengah hari yang lain dia istirahat, dia tidur. Jadi makanya kalau kami ke kebun binatang,
kami bisa melihat dia mungkin lagi makan atau lagi tidur. Dia juga sedikit di waktu stick saja dia juga main-main. Dia suka manjat ya pohon itu, dia juga manjat, tetapi lebih sering melihat dia lagi tidur atau makan. Tapi bicara soal makan, Mbak Nining, apakah panda ini hanya makan bambu saja atau bisa makanan yang lain, Mbak Nining? Meskipun panda dia lebih suka makan bambu, tetapi dia sebenarnya giginya juga ada gigi yang cocok untuk makan daging. Tetapi justru karena panda itu pandanya bukan asal-usulnya bukan pada zaman modern, zaman sekarang atau gimana. Dia sudah sejak zaman dulu ya, zaman dahulu sudah ada. Dia zamannya waktu itu masih ada banyak binatang-binatang zaman dahulu itu, dan sekarang ini sudah punah. Mungkin panda ini sudah ada sejak zaman dinosaurus ya, Mbak Nining? Belum sampai dinosaur, tetapi hampir dinosaur. Jadi waktu itu dia masih ada lawan yang makan daging. Jadi makanya dia mungkin kalau sekarang ini kami menelitikan giginya masih bisa makan daging. Jadi sekarang ini kalau kasih daging kepada dia juga bisa makan. Tetapi sekarang ini musuhnya sudah punah, banyak musuhnya sudah punah. Iya. Dan dia besar kan, dia namanya beruang kucing kan, siung mau beruang dan kucing kan, dia sebenarnya termasuk kategori beruang. Makanya dia mungkin musuhnya tidak banyak sampai sekarang ini. Makanya dia tidak sering makan daging lagi. Dia sudah kembalikan ke makan bambu. Sebenarnya dia lebih suka makan bambu. Hewan panda ini sebenarnya dia pemakan apa saja ya? Tidak hanya bambu. Iya. Ya, dia makan daging juga, tetapi sekarang ini lebih suka makan bambu. Mungkin favoritnya, lebih cocok dia. Dan jadinya dia pelan-pelan makan setengah hari, makan bambu itu, dan makannya banyak sekali, belasan kilogram sampai 30 lebih kilogram itu, dan dia membuang air besarnya juga banyak. Ini juga lucu. Iya, dan saya juga ingin tahu, Mbak Nining, apakah kalau panda ini dipinjamkan atau disewa oleh negara lain, prosesnya mudah atau bagaimana, Mbak Nining? Atau perlu penelitian juga? Jadi misalnya kalau sepasang panda besar itu disewa atau dipinjamkan kepada luar negeri, itu juga tidak mudah juga, karena harus kota itu yang mau pinjamkan itu dia harus punya dananya, dan dia harus menyediakan bambu yang cukup segar ya. Belum tentu harus segar sekali. Dan mungkin bambunya khusus ya, Mbak Nining ya? Iya, bambunya ada puluhan macam itu. Jadi harus menyediakan makanan yang cocok untuk dia. Jadi itu juga mahal, saya merasa mahal. Tetapi sekarang ini juga ada banyak negara yang mau pinjam atau sewa panda dari Tiongkok nih. Tiongkok juga melihat apakah syaratnya cocok. Kalau sudah cocok, sudah ada misalnya bangunan yang cocok, atau bisa menyediakan tempat tinggal yang lebih cocok dan makanan yang cocok, itu Tiongkok juga bersedia sewanya kepada luar negeri itu. Iya. Dan terakhir di Qatar ya, Mbak Nining ya, kalau nggak salah ya, di Piala Dunia juga panda menjadi ikon juga di sana, dan ini menarik banyak perhatian para wisatawan di sana ya, Mbak Nining ya. Ya, misalnya yang panda yang paling terkenal itu adalah ikonnya di satu lembaga internasional, itu adalah WWF ya. Dana Marga Satwa Dunia. Iya, jadi logonya adalah seekor panda. Iya. Panda itu sudah cukup cukup tua, saya merasa. Karena panda itu juga pernah menjadi panda yang paling terkenal di dunia. Dia pernah tinggal di Eropa. Dia pernah dijual pada Eropa, itu sudah zaman dulu. Sekarang ini sudah dijual. Waktu itu dia adalah yang paling cocok. Dia namanya Sisi. Dia sejak tahun 1958 hingga 1972 dia pernah hidup di kebun binatang di London. Waktu itu pada zaman dulu ya, itu dia dijual dengan harganya 12.000 pound. Ya, jadi dia pernah menjadi panda yang paling terkenal di dunia ini. Makanya itu Dana Marga Satwa Dunia itu, WWF, memilih ikonnya untuk menjadi logo lembaga itu. Justru didesain pada tahun 1966 itu. Ya, jadi sekarang ini sudah tidak dijual lagi. Sekarang ini hanya dipinjam atau disewa. Itu waktunya selama 10 tahun. Dan sekaligus sepasang, 2 ekor, ya seperti di Indonesia itu.
Nah, ada yang menarik juga Mbak Nining. Di Ya. Jepang waktu itu mengembalikan panda ya Mbak Nining ya ke Tiongkok, dan banyak Ya. warga di Jepang ini menangis, sedih ya karena Ya. mereka harus kehilangan panda. Iya, sebenarnya Jepang saya merasa itu adalah negara yang salah satunya yang sangat cinta panda besar Iya, itu. iya, Saya iya. pernah menonton banyak video orang Jepang bagaimana mereka menyayangi panda itu. Waktu pandanya, ada sepasang panda itu sudah kami sewa kepada Jepang, dan mereka juga melahirkan anak. Iya, iya. Anaknya juga dilahirkan di Jepang. Tetapi kalau menurut persetujuannya, anaknya dimiliki Tiongkok juga. Oh, gitu ya. Sebelum berumur 3 tahun, dia harus dikembalikan ke Tiongkok juga. Nah, jadi waktu anaknya dikembalikan ke Tiongkok, wah, orang Jepang menangis. Tetapi sekarang ini ibunya sudah dikembalikan ke Tiongkok. Ibunya namanya Xiang Xiang. Ya, dia sudah dewasa, sudah menemani teman Jepang sudah selama 10 tahun, dan bulan yang lalu ya dikembalikan ke Tiongkok. Waktu itu saya melihat, saya menonton videonya, mereka di kebun binatang itu biasanya juga undian. Setiap hari juga undian. Kalau sudah mohon, belum tentu dapat tiketnya. Jadi harus undian. Jadi makanya waktu dia mau pulang sehari sebelumnya, juga undian juga. Jadi banyak yang antrinya panjang. Ada wawancaranya dengan seorang ibu yang dia kurang hoki, jadi tidak dapat tiketnya. Dia nangis di luarnya. Dia ngomongnya sama wartawan, dia bilangnya, saya meskipun tidak bisa melihatnya, tidak boleh masuk, tetapi saya mau lebih dekat dari dia. Saya mau ngomong sama dia, jangan lupa kota kami, jangan lupa Jepang. Kami semuanya mencintai dia. Dia adalah bagian dari kami. Dan ada seorang bapak, saya juga merasa sangat terharu. Dia hobinya mengambil foto. Dia mungkin fotografer, dan tiap hari dia juga ada pekerjaan. Tetapi setiap hari, setiap pagi dia akan mengunjungi kebun binatang itu. Jika kebun binatangnya buka, dia setiap hari akan ke sana, mengunjungi ke sana untuk ambil satu foto untuk panda Xiang Xiang. Dia setiap hari sudah berlangsung 3.000 hari lebih sampai sekarang ini. Ya, jadi sudah bertahun-tahun. Tiap pagi dia akan mengunjungi sana untuk ambil foto untuk Xiang Xiang. Dan dia bilangnya kalau Xiang Xiang sudah dikembalikan ke Tiongkok, suatu hari dia pasti akan mengunjungi Tiongkok. Khusus untuk mengunjungi Xiang Xiang. Karena dia merasa Xiang Xiang adalah sanak keluarganya di Jepang. Jadi makanya dia akan perasaannya adalah, saya bukan mengunjungi Tiongkok, saya adalah mengunjungi seorang sanak keluarga saya sendiri. Dia bilangnya begitu. Dan orang Jepang itu ada lebih bukan aneh lah, tetapi mengharukan itu adalah di kebun binatang itu, sejak Xiang Xiang masih kecil, sampai sekarang ini sudah 10 tahun kan, sejak dulu yang air besar itu juga disimpan. Bukan setiap kali ya, tetapi juga ada misalnya menurut tahun atau menurut bulan juga disimpan dan juga dipamerkan. Mungkin itu juga berharga ya bagi penelitian ya mungkin. Tetapi mereka pamerkannya untuk orang biasa juga, pengunjung biasa juga. Ya, jadi saya merasa wah, itu orang Jepang memang sangat suka. Jadi waktu saya menonton videonya, wah, antrinya panjang sekali, banyak orang yang nangis untuk mengantarkan Xiang Xiang pulang ke Tiongkok ini. Wah, jadi mereka bilang jangan lupa Jepang. Nah, saya merasa tidak hanya Jepang saja, tetapi di banyak negara yang lain juga. Misalnya di Belgia, di Belgia itu kebun binatang itu, kalau mereka sewa panda itu, dia harus bayar mahal juga kan, $1.000.000 itu setahun. Dan pasti saya merasa kalau pemiliknya kebun binatang itu, pasti mereka lebih mengharapkan semakin banyak pengunjung, semakin banyak, semakin baik. Tetapi sebenarnya kalau di Belgia, mereka membatasi jumlah pengunjungnya. Seperti di Jepang juga, membatasi jumlah pengunjungnya. Justru mereka maksudnya mereka mau kasih satu lingkungan yang tenang itu kepada panda, biar dia bisa istirahat dengan lebih baik. Kalau orang banyak itu pasti kacau kan? Iya. Dan waktu itu di Belgia, utara dan selatan itu mereka lagi merebut siapa yang, jadi pandanya kalau sudah ke Belgia, di kebun binatang di utara apa di selatan. Jadi mereka lagi argumentasi itu. Jadi biar pemerintahnya harus mengambil keputusan. Jadi saya merasa itu juga lucu ya. Dan kalau di Finlandia itu saya pernah menonton videonya juga sangat menarik. Orangnya di sana, mereka petugasnya di sana, mereka
takut panda besar itu yang dipamerkan di sana itu rindu sama kampung halaman. Jadi mereka memperlakukan pandanya seperti orang kan, manusia kan. Jadi mereka nyanyi, mereka bersama-sama chorus, nyanyi bersama lagu Mandarin itu. 明月几时有. Jadi mereka bersama-sama, mereka sebenarnya mereka semua orang bule, mereka tidak tahu bahasa Mandarin. Tapi mereka khusus belajar bahasa Mandarin yang lagu itu dan mereka menyanyikan lagunya kepada panda. Sebenarnya panda itu mungkin dia tidak ngerti perasaannya manusia kan. Tetapi dia harus dengar. Ya, jadi komentarnya juga lucu, bilangnya wah harus nangis pada saat ini, harus nangis. Baru cocok gitu. Ya, jadi saya merasa pasti orang yang di negara yang lain mereka juga sangat cintai panda. Dan misalnya kalau waktu pandanya sudah dipinjamkan kepada Belanda, di Belanda itu katanya ya pernah ada 3 Perdana Menteri. Mereka berturut-turut mengajukan permintaannya kepada pemerintah Tiongkok itu sudah selama belasan tahun. Akhirnya sudah tercapainya persetujuan dan pandanya sudah diantarin ke Belanda itu dengan pesawat khusus. Dan disambut baik di bandara oleh Perdana Menteri juga. Nah, di sana juga dibangun satu gedung yang khusus untuk sepasang panda itu sebesar 9.000 meter persegi. Dan mereka menyediakan lebih dari 20 jenis bambu. Satu demi satu coba panda lebih suka yang mana. Jadi saya merasa wah cukup mengharukan. Saya merasa seperti yang tadi Aksan bilang itu sebagai seorang diplomat. Pandanya betul. Sebagai seorang diplomat membantu menjalinkan persahabatan antar Tiongkok dan dunia ini. Dan memang sepertinya diplomasi panda ini berhasil, Manining, karena semua negara yang dipinjami panda ini menjadi berteman baik juga dengan Tiongkok ya. Jadi memang diplomasinya berhasil, Manining. Iya. Dan waktu saya menonton videonya dari Jepang itu, Xiang namanya, Xiang mau dikembalikan ke Tiongkok. Kami melihat itu video yang mengenangkan kembali selama 10 tahun ini di Jepang itu bagaimana kehidupannya. Dia selalu bersih, pandanya selalu bersih. Sebenarnya panda itu kan warna putih sama warna hitam. Itu. Waktu saya ke kebun binatang itu saya melihat itu yang putih itu selalu agak kekuningan sebenarnya. Karena nggak mungkin setiap hari mandi kan. Tetapi waktu saya melihat itu Xiang-xiangnya di Jepang itu, yang pertama dia gemuk. Dia pasti dia makanannya sangat bergizi. Jadi dia gemuk yang pertama, jadi kelihatan lebih lucu. Dan keduanya bulunya sangat sangat kelihatannya juga sangat bergizi juga. Dia terang bulunya dan kelihatannya dia lebih lucu, lebih sehat, dan dia bulunya yang warna putih itu dia juga tidak kekuningan. Saya merasa cukup bersih dan kamarnya cukup bersih juga. Itu sangat sesuai dengan kesannya orang Jepang kepada dunia ini ya. Mereka sangat rapi, teratur, bersih. Itu ya bersih itu ya. Jadi saya merasa wah itu memang mereka memperlakukan panda Xiang itu seperti manusia, seperti teman. Jadi memang memperlakukan dia sangat baik. Ya, pendengar, pengiriman panda raksasa ke berbagai negara menunjukkan salah satu cara menjalin kerjasama di bidang lain, yakni bidang konservasi. Dan Tiongkok telah berhasil mengkonservasi panda raksasa yang tadinya terancam punah, sekarang sudah membaik kondisinya dan ini juga diapresiasi oleh dunia. Dan tidak terasa 30 menit sudah kami menemani Anda. Semoga informasi yang kami sajikan dalam perbincangan ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi kita semua. Saran serta masukan dapat Anda sampaikan melalui WhatsApp di 0812 99888 Dan akhirnya saya Aksan Prawira dari Jakarta, Indonesia. Dan saya Nining dari kota Beijing, Tiongkok. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Orbit, obrolan santai serba-serbi Tiongkok, menyajikan berbagai informasi dan peristiwa menarik seputar Tiongkok.